Kembali bersama kami, pintu masuk pelabuhan dan perairan Nusa Tenggara Barat mendapatkan penjagaan ketat aparat keamanan jelang pagelaran event MotoGP 2022. Subsatgas Polairut Polda NTB dibantu TNI AL, Alanal Matraman, dan stakeholder terkait melaksanakan giat patroli rutin untuk memastikan keamanan pintu masuk pelabuhan dan wilayah perairan Nusa Tenggara Barat. Seluruh tim yang terlibat dalam pengamanan di pintu masuk pelabuhan dan wilayah perairan Nusa Tenggara Barat jelang pagelaran MotoGP 2022 diberikan pengarahan oleh Ketua Tim Susatgas Polair UD Polda NTB. Tim bertugas untuk mengamankan 4 pintu di pintu masuk pelabuhan dan perairan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sejumlah kapal patroli dan riber milik Ditpol Air UD, Polda NTB, dan TNI AL, Lanal Mataram, dan milik stakeholder terkait lainnya seperti Bea Cukai dan Basarnas turut ambil bagian. Guna mendukung tugas pengamanan pintu masuk pelabuhan dan perairan NTB dalam menyambut event MotoGP, helikopter Baharkam Polri turut diperbantukan dalam giat patroli. Kami akan melakukan giat imbangan. Jadi seluruh kapal yang kami punya, seluruh personil yang kami punya, ini kami libatkan semua. Tapi kami seluruh perairan NTB ini, kami juga laksanakan pengamanan. Karena kami juga didukung dari kapal-kapal Korpol Airut Baharkam Polri, kita juga didukung helikopter, dan dari kawan-kawan TNI AL juga siap mendukung kami. Diketahui, event MotoGP Mandalika akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret 2022. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hardi Kasidi, iNews melaporkan. Ya, para pebalap MotoGP yang tiba di Lombok untuk menjalani tes pramusim di sirkuit Mandalika rupanya benar-benar menikmati waktu mereka. Tak hanya mengabadikan kegiatan, warga, sebagian pebalap juga mencoba belajar bahasa Indonesia. Salah satunya pebalap tim Aprilia, Alex Espargaro. Pembalap asal Spanyol ini menikmati waktu berkeliling kawasan Mandalika dan mengabadikan banyak hal menarik. Salah satunya saat dia melihat aksi seorang ibu membonceng 3 anak. Hal ini pun ditirunya dengan menjajal naik motor bertiga bersama teman-temannya disertai kutipan The Power of Mama. Aksi Espargaro yang diunggah di media sosial ini mendapat 50.000 lebih likes. Tak hanya itu, Espargaro juga belajar bahasa Indonesia. Dia menyatakan kekagumannya pada pesona alam Mandalika dengan menuliskan jatuh cinta padamu Mandalika. Selain Espargaro, pembalap tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, juga menyapa para pengikutnya di media sosial dalam bahasa Indonesia. Ya, tes pramusim MotoGP Mandalika digelar hari ini dan para pebalap peserta terlihat sangat menikmati waktu mereka di Lombok. Gelaran akbar ini diharapkan bisa mendukung banyak pihak, terutama masyarakat. Telah hadir bersama kami ada Bang Effendi Syaputra, Ketua Pemuda Perindo. Selamat sore, Bang Effendi. Selamat sore, Mas Juno. Oke, kita weekend ini euforianya ke Mandalika ya, MotoGP ini pramusim. Dan kalau kita lihat Mas, Indonesia sebagai tuan rumah nanti untuk Maret dan sekarang ada pramusim. Apa yang harus kita siapkan ini? Kalau kita tahu bahwa sirkuit kita sudah punya, kan kita berharap ada multiplier effect dari ini. Adalah bahwa 1,8 T untuk membangun ini bisa balik modal nantinya. Ya, saya pikir satu yang kita kagumi sekarang, saya ngelihat sosial media pembalap-pembalap MotoGP ini semua sudah, mereka seakan-akan menjadi juru kampanye kita secara gratis ke publik dunia. Anda bayangkan, semua pembalap ini followersnya jutaan ya. Betul. Jadi kalau di seluruh dunia itu ada berapa juta yang menyaksikan aksi-aksi kebahagiaan mereka di Mandalika ini tentu akan menjadi suatu yang menarik bahwa selama ini publik dunia hanya mengenal Bali, tapi sekarang ada Lombok. Dunia akan melihat ada wisata baru lagi nih di Indonesia, Lombok, Mandalika yang dianggap menjadi salah satu sirkuit terindah di dunia ya. Karena sirkuit ini berada di pinggir laut, jangankan itu, Sepang juga sekarang sudah agak
ini ya jantungan menghadapi ngelihat Mandalika yang indah begini ya. Oke. Jadi saya pikir ini luar biasa efek kejut yang dibawa sebelum race yang sesungguhnya baru untuk uji aja sudah luar biasa. Saya lihat sambutannya dari publik dunia, apalagi yang mengemari olahraga MotoGP ini. Apalagi nanti di Maret ya, saya bisa merasakan langsung, saya bisa merasakan bagaimana nanti pagelaran ini, karena ini akan jadi yang pertama. Indonesia sudah tidak dihampiri oleh pagelaran event MotoGP, luar biasa sekali. Pemerintah bisa menghadirkan ini kembali ke Indonesia yang merupakan negara dengan banyak MotoGP dan juga pengguna produsen salah satu yang terbesar di dunia. Saya pikir ini seperti comeback home ya. Karena kita terakhir tuh 25 tahun yang lalu di Sentul kalau saya tidak salah ya. It's been a very long time. Akhirnya 25 tahun comeback. Bang Effendi. Imut waktu itu. Iya, ini menarik bahwa yang Anda sampaikan tadi, ini erat kaitannya dengan promosi wisata gratis ya, bagaimana para pembalap dan juga tim di sana mengupload di sosial media tentang keindahan Lombok, Indonesia, dan segala macamnya. Dan menarik bahwa mereka juga punya follower yang tidak sedikit. Bahkan saya catat di sini untuk sosial media dari MotoGP sendiri, Instagram, Twitter, dan YouTube ini ada 19,5 juta akun, Mas Effendi ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana exposure yang didapatkan Lombok dan Indonesia kalau ini dikelola dengan baik ya. Ya, dan bayangkan Bang Juno, ada 150.000 penonton tiket yang akan dijual di pagelaran ini. 60%-nya itu dari wisata asing yang disediakan untuk asing. Anda bayangkan bagaimana kita bisa mengembangkan UKM kita bisa mengembangkan promosi. Bahkan promosi itu tidak terbatas hanya pada promosi wisata, tapi kita bagaimana mempromosikan investasi untuk pembangunan infrastruktur, lokasi pariwisata baru di Lombok. Jadi ini efek kejutnya ini gitu. Iya, ini Mandalika tuh bisa tadi sebagai starting point untuk kita membangun berbagai fasilitas, infrastruktur tadi ya, akomodasi yang memang memadai. Ya, dan kita akan perlihatkan kepada publik sehingga investasi dari luar, investor dari luar akan berinvestasi di Lombok khususnya di Mandalika ini, yang mana lahannya sudah disediakan oleh pemerintah dan mereka bisa berinvestasi untuk wisata, hotel, resort, villa maupun apapun ke depan. Yang paling penting ini akan mendapat dampak positif buat masyarakat lokal di sekitar Mandalika maupun Nusa Tenggara Barat. Dan ini memang sudah terlihat jelas Bang Effendi bahwa UMKM, kita lihat para tim dan juga pebalap sudah mulai belanja kartu perdana kemarin di sekitar lokasi. Saya lihat juga beli ke warung-warung dan juga kalau bicara tenaga kerja Marshall-nya pun saya dengar ini ya 338 ini lokal semua. Ada Karang Taruna, Brimob, Basarnas. Jadi ini kelihatan sekali manfaatnya untuk UMKM dan menyerap tenaga kerja lokal seperti itu. Bang Effendi, kalau kita lihat kondisi sekarang ya tentunya agak deg-degan sedikit bicara Omikron. Ini ya, event besar, kita tahu kita di tengah pandemi dan Omikron memang agak sedikit menggila di tanah air. Tapi kita tidak boleh pesimis. Bagaimana para stakeholders dan juga masyarakat Indonesia menyikapi ini harusnya? Saya pikir saya cukup yakin pemerintah untuk mampu menekan Omikron sampai dengan hari H penyelenggaraannya nanti. Dan saya berharap event ini juga sekaligus menunjukkan kepada publik dunia keberhasilan kita dalam mengelola COVID-19 ini sebagai negara yang berhasil melakukan program-program seperti vaksin, dan bagaimana kita juga menunjukkan kepada publik dunia kita salah satu negara yang mampu bangkit secara ekonomi setelah diterpa oleh COVID-19 kurang lebih 2 tahun lebih ini. Jadi salah satu alat kita menunjukkan kepada publik dunia bahwa kita berhasil mengelola COVID-19 ini, bangkit dari musibah ini, dan hingga meningkatkan ekonomi ini dengan bisa menjadi tuan rumah event internasional seperti MotoGP gini, dan kita bisa membuat ekonomi masyarakat lokal meningkat dengan pesat. Saya pikir hari ini semua pihak akan bekerja keras untuk memikirkan bagaimana permasalahan Omikron ini bisa kita bereskan sebelum pagelaran lain.
Ya, betul, Bang Effendi. Dan bicara mengenai tadi UMKM dan juga penggerak ekonomi masyarakat lokal, kita juga tidak ingin melupakan, Bang Effendi, bahwa sirkuit ini dibangun, ya memang harapannya untuk gelaran internasional, tapi kita tidak ingin sirkuit ini milik gelaran internasional saja. Ketika tidak ada gelaran internasional, akan sepi dan kosong. Kita berharap nanti ya banyak pebalap-pebalap Indonesia yang lahir dari sirkuit ini yang tentunya bisa mengharumkan anak bangsa. Bagaimana Anda melihat keberlanjutan atau keberlangsungan industri olahraga moto di tanah air seperti itu? Kami pikir Asosiasi Motor Indonesia, IMI, pasti Ya. sudah memikirkan apa hal yang terbaik setelah race ini. Dan setahu saya juga sirkuit hanya untuk MotoGP, tapi ada Superbike. Jadi ada 2 agenda besar internasional di sana, satu MotoGP dan di akhir tahun nanti ada Superbike. Itu dua-dua event internasional yang luar biasa ya, bisa menyedot Tapi kalau kita lihat secara itu kehadiran Mandalika akan menjadi kawah buat para pembalap-pembalap Indonesia untuk bisa unjuk gigi dan berharap suatu saat mereka akan tampil di Mandalika, baik itu di MotoGP maupun di Superbike. Tentu ini perlu penanganan khusus dari Menpora bekerja sama dengan induk organisasi motor Indonesia yaitu PBIMI. Bagaimana kita bisa mencetak pembalap-pembalap bagus untuk bisa tampil di MotoGP dan Superbike. Kita yakin karena Indonesia adalah pengguna motor terbesar di dunia. Jadi saya pikir ini surganya. Ini benar. Surganya sudah hadir. Karena kita sebenarnya punya. Tidak mungkin suatu saat kita akan memunculkan pembalap-pembalap tangguh di ajang MotoGP maupun di Superbike. Karena kita tidak ingin tepuk tangannya cuma buat pembalap asing, Mas. Someday semoga kita nepukin di tribun buat pembalap tanah air. Terakhir mungkin, Bang Effendi, kita tahu semuanya disiapkan dengan baik, kita apresiasi semua yang sudah, baik itu pihak keamanan dan juga hal-hal lain. Ada hal lain mungkin yang menurut Anda perlu kita perbaiki atau mungkin ke depannya harus kita tingkatkan seperti itu? Saya pikir yang harus diperhatikan sekarang terutama adalah penerimaan masyarakat lokal di Lombok. Jangan sampai mereka merasa tidak menjadi tuan di rumahnya sendiri. Ini yang perlu ada pembinaan sosial, ekonomi pada masyarakat di sekitarnya. Karena kita tahu Lombok Bali. Bali semua masyarakatnya sudah memahami arti industri pariwisata. Lombok mungkin berbeda. Jadi kalau saya mau contohkan, mungkin Lombok ini bisa belajar dari Maldives. Maldives dan Lombok itu punya karakteristik yang sama. Bahwa mereka sama-sama penduduk muslim yang taat, tapi di situ ada sumber potensi pariwisata yang luar biasa. Jadi kita mungkin perlu mencontoh bagaimana masyarakat Maldives diperlakukan oleh pemerintahnya dan masyarakat Lombok ini. Saya yakin lambat laun masyarakat Lombok akan lebih mampu menerima serbuan-serbuan wisatawan asing ini tanpa meninggalkan apa yang sudah menjadi kebudayaan dan custom mereka selama ini. Bang Effendi, terima kasih atas waktunya. Sayang sekali obrolannya harus terpotong. Kita mungkin tidak balik modal 1,8 T di tahun-tahun pertama, tapi kabar baiknya Dorna ini sudah memperpanjang sampai 10 tahun untuk kontrak dengan Mandalika. Terima kasih Bang Effendi Syaputra, Ketua Pemuda Perindo. Salam sehat. Terima kasih. Kami jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.